Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Oke teman-teman sekalian, di video kali ini kita akan membahas soal SJT untuk persiapan seleksi P3K guru. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, silakan tekan like dan subscribe, kemudian aktifkan tombol lonceng di bawah ini, karena ketika teman-teman subscribe dan aktifkan tombol lonceng, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika channel ini upload video terbaru. Nah, teman-teman yang baru mampir juga boleh cek di playlist kita, karena di playlist kita itu ada pembahasan soal-soal SJT, manajerial, wawancara, dan sosiokultural. Oke, langsung saja kita bahas ya. Pak Agus seorang guru sejarah di SMA Bakti Bangsa. Ingin meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan pemahaman historis siswanya. Dia berencana untuk mengimplementasikan metode asesmen yang mendorong siswa untuk tidak hanya mengingat fakta, tetapi juga memahami konteks dan konsekuensi peristiwa sejarah. Metode asesmen mana yang akan paling efektif untuk mencapai tujuan ini? A. Mengadakan ujian tertulis yang terdiri dari tanggal dan peristiwa penting yang harus dihafal dan diulang kembali oleh siswa. B. Memberikan tes objektif berbentuk pilihan ganda tentang peristiwa dan tokoh sejarah untuk menguji retensi pengetahuan siswa. C. Menugaskan siswa untuk membuat presentasi grup tentang era sejarah tertentu dengan penekanan pada penyebab dan dampak peristiwa sejarah. D. Meminta siswa untuk menulis makalah penelitian tentang peristiwa sejarah, menganalisis berbagai sumber dan perspektif. E. Menyelenggarakan simulasi peristiwa sejarah di kelas, di mana siswa harus berperan sebagai tokoh-tokoh sejarah dan membuat keputusan berdasarkan konteks waktu itu. Oke teman-teman, silahkan dibaca dan dipahami. Setelah itu kita akan masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Jadi teman-teman bisa mengecek apakah jawaban teman-teman itu memiliki skor tertinggi. Oke, di sini yang ditanyakan adalah metode asesmen mana yang paling efektif untuk mencapai tujuan ini. Nah, artinya untuk mencapai tujuan yang ada di pernyataan soal. Nah, dari A, B, C, D, dan E yang mana yang kira-kira yang sesuai? Yang paling efektif. Nah, kita lihat yang A, mengadakan ujian tertulis yang terdiri dari tanggal dan peristiwa penting yang harus dihafal dan diulang kembali oleh siswa. Ini kurang tepat ya teman-teman, tidak perlu. Yang A kita eliminasi. Kemudian yang B, memberikan teks objektif berbentuk pilihan ganda tentang peristiwa dan tokoh sejarah untuk menguji retensi pengetahuan siswa. Ini juga kurang tepat ya, kita eliminasi langsung. Terus yang C, menugaskan siswa untuk membuat presentasi grup tentang era sejarah tertentu dengan penekanan pada penyebab dan dampak peristiwa sejarah. Ini positif, kita checklist dulu ya, kita tampung. Kemudian yang D, meminta siswa untuk menulis makalah penelitian tentang peristiwa sejarah, menganalisis berbagai sumber dan perspektif. Ini kita simpan dulu ya. Kemudian yang E, menyelenggarakan simulasi peristiwa sejarah di kelas, di mana siswa harus berperan sebagai tokoh-tokoh sejarah dan membuat keputusan berdasarkan konteks waktu itu. Ini kurang tepat. Jadi kita lihat lagi ya pilihan C dan D. Kira-kira yang mana yang memiliki skor tertinggi? Oke, yang memiliki skor tertinggi itu adalah di D, teman-teman. Meminta siswa untuk menulis makalah penelitian tentang peristiwa sejarah, menganalisis berbagai sumber dan perspektif. Jadi yang paling benar dan memiliki skor 5 itu adalah option D. Dan yang memiliki skor 4 itu adalah option C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda memperhatikan bahwa beberapa siswa di kelas Anda tampaknya tidak tertarik dan tidak terlihat dalam pelajaran matematika. Mereka seringkali terlihat bingung dan enggan untuk mengajukan pertanyaan atau berpartisipasi dalam diskusi kelas. Sebagai guru matematika, bagaimana Anda akan meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa-siswa ini? A. Anda terus mengajar dengan metode yang sama, berharap siswa akan mulai memahami materi seiring waktu. B. Anda memperkenalkan metode pengajaran yang lebih interaktif dan praktis seperti proyek kelompok dan permainan edukatif matematika. C. Anda meminta siswa untuk menguasai materi untuk membantu mengajar teman sekelas mereka yang kesulitan.
D. Anda mengadakan sesi remedial tambahan setelah jam sekolah untuk siswa yang tampak kesulitan. E. Anda menggunakan teknologi seperti aplikasi pendidikan matematika untuk membuat materi lebih menarik dan mudah dipahami. Oke teman-teman, silakan dijawab terlebih dahulu. Setelah itu kita akan masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Nah, kita lihat di sini ya pertanyaannya. Bagaimana Anda akan meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa-siswa ini? Siswa-siswa yang ada di pernyataan soal yang tidak tertarik dan tidak terlibat dalam pelajaran matematika. Dia tidak tertarik dengan pelajaran matematika. Kira-kira yang mana yang dapat meningkatkan keterlibatan pemahaman seperti siswa tersebut? Dari A, B, C, dan D, E, yang mana kira-kira yang memberikan solusi? Yang A, Anda terus mengajar dengan metode yang sama. Nah, ini kita eliminasi ya, karena sudah tidak, kalimat awalnya sudah negatif, tidak positif ya. Terus yang B, Anda memperkenalkan metode pengajaran yang lebih interaktif dan praktis, seperti proyek kelompok dan permainan edukatif matematika. Nah, ini positif, kita checklist dulu ya. Kemudian yang C, Anda meminta siswa untuk menguasai materi, untuk membantu mengajar teman sekelas, mereka yang kesulitan. Nah, ini sedikit ada masuk akal, kita checklist dulu ya. Kemudian yang D, Anda mengadakan sesi remedial tambahan setelah jam sekolah untuk siswa yang tampak kesulitan. Ini kita checklist dulu karena positif. Terus yang E, Anda menggunakan teknologi seperti aplikasi pendidikan matematika untuk materi yang lebih menarik dan mudah dipahami. Aplikasi pendidikan matematika ini kurang tepat ya teman-teman, kita eliminasi langsung. Jadi antara B, C, D, yang mana yang kira-kira yang memiliki skor 5 ya teman-teman? Nah, yang memiliki skor 5 itu adalah option B teman-teman. Anda memperkenalkan metode pengajaran yang lebih interaktif dan praktis seperti proyek kelompok dan permainan edukatif matematika. Karena dengan hal tersebut, murid-murid atau siswa-siswa itu akan lebih tertarik pada pelajaran matematika. Jadi yang paling benar itu option B dengan skor 5. Skor 4-nya di D, skor 3-nya di C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda mengajar di kelas yang memiliki seorang siswa yang sangat pemalu dan sering menghindari partisipasi dalam diskusi kelas atau kegiatan kelompok. Anda ingin memastikan siswa ini merasa nyaman dan mampu berkontribusi dalam kelas. Sebagai guru, tindakan apa yang akan Anda ambil? A. Anda membiarkan siswa tersebut sesuai dengan keinginannya dan tidak memaksa mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelas. B. Anda secara rutin mendorong siswa tersebut untuk berpartisipasi dalam diskusi kelas, tetapi memberikan mereka opsi untuk menolak jika merasa tidak nyaman. C. Anda memberikan tugas-tugas individu kepada siswa tersebut, memungkinkan mereka untuk menunjukkan pemahaman tanpa harus berinteraksi secara langsung dengan teman sekelasnya. D. Anda mengadakan sesi konseling individu untuk membantu siswa tersebut mengatasi kecemasan sosialnya dan secara bertahap meningkatkan partisipasinya. E. Anda memasangkan siswa tersebut dengan teman sekelas yang lebih ekstrovert dalam kegiatan kelompok, berharap ini akan membantu mereka lebih terlibat. Silakan dijawab terlebih dahulu, setelah itu kita akan masuk pembahasan dan memilih jawaban yang paling tepat. Nah, pertanyaannya di sini, sebagai guru, tindakan apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda ambil ketika ada siswa yang sangat pemalu dan sering menghindar partisipasi dalam diskusi kelas atau kegiatan kelompok. Dari A, B, C, D, dan E, yang mana yang memiliki solusi yang paling tepat dan memiliki skor tertinggi dari pilihan yang ada di sini ya. Nah, yang A, kita lihat dulu. Anda membiarkan. Nah, kata membiarkan sudah negatif ya. Kita langsung eliminasi ya. Itu cara paling cepat untuk menjawab soal SJT ya, karena kita akan tergantung dengan waktu ya pada saat seleksi P3K. Kemudian yang B, Anda secara rutin mendorong siswa tersebut untuk berpartisipasi dalam diskusi kelas, tetapi memberikan mereka opsi untuk menolak jika merasa tidak nyaman. Nah, ini kita checklist dulu ya. Kemudian yang C, Anda memberi tugas-tugas individu kepada siswa tersebut, memungkinkan mereka untuk menunjukkan pemahaman tanpa harus berinteraksi secara langsung dengan teman sekelasnya. Nah, ini kita checklist dulu ya. Kemudian yang D, Anda mengadakan sesi konseling individu untuk membantu siswa tersebut mengatasi kecemasan sosialnya dan secara bertahap meningkatkan partisipasinya. Ini positif, kita checklist ya.
Kemudian yang E, Anda memasangkan siswa tersebut dengan teman sekelas yang lebih ekstrovert dalam kegiatan kelompok. Berharap ini akan membantu mereka lebih terlibat. Ini kurang tepat ya, karena tidak sesuai dengan permasalahan yang ada di soal. Dari B, C, D, yang mana kira-kira yang memiliki skor 5 ya? Nah, yang memiliki skor 5 itu adalah di option D, teman-teman. Anda mengadakan sesi konseling individu untuk membantu siswa tersebut mengatasi kecemasan sosialnya dan secara bertahap meningkatkan partisipasinya. Poin 4 ada di option B dan poin 3 ada di option C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bu Sari, seorang guru geografi di SMP Nusantara, ingin mengintegrasikan pemahaman lingkungan hidup siswanya dengan kejadian aktual di dunia. Dia membutuhkan metode asesmen yang dapat mengukur seberapa baik siswa dapat menghubungkan materi pelajaran dengan isu lingkungan global. Metode asesmen mana yang paling efektif untuk tujuan ini? A. Ibu Sari memberikan kuis harian dengan pernyataan yang mengacu pada peristiwa lingkungan terkini dan meminta siswa untuk menganalisisnya menggunakan konsep geografi. B. Ibu Sari menugaskan siswa untuk menulis esai reflektif tentang dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan di wilayah tempat tinggal siswa. C. Ibu Sari mengadakan debat kelas mengenai isu lingkungan yang kontroversial di mana siswa harus menggunakan data dan fakta geografis untuk mendukung argumen mereka. D. Ibu Sari menggunakan portofolio yang berisi kumpulan pekerjaan siswa sepanjang semester, termasuk proyek, laporan lapangan, dan refleksi pribadi tentang isu lingkungan. E. Ibu Sari mengatur studi kasus kelompok di mana siswa menganalisis isu lingkungan aktual dan menyajikan temuan mereka kepada kelas. Oke, ini merupakan pertanyaan bonus ya teman-teman. Teman-teman bisa pahami dulu, baca dulu soalnya, dan baca dengan cermat pilihan gandanya, kemudian cocokkan antara pilihan ganda dengan pernyataan soal yang mana solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di soal. Nah, setelah teman-teman mendapatkan jawabannya, teman-teman langsung tulis di kolom komen dan berikan alasan teman-teman kenapa teman-teman memilih pilihan ganda tersebut. Misalnya teman-teman pilih B, alasannya kenapa? Berikan alasan teman-teman kenapa teman-teman pilih option B. Oke? Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kita akan berjumpa lagi ya di video-video yang akan channel ini upload ya. Jadi teman-teman subscribe saja dan aktifkan tombol lonceng di bawah ini, karena ketika teman-teman sudah subscribe dan aktifkan tombol lonceng, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi ketika channel ini upload video terbaru. Yang pastinya kita akan berusaha sebaik mungkin untuk mengupload video-video terbaik mengenai CASN ya, soal-soal ataupun info-info terbaru tentang CASN. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.